mendengarkan satu hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi yang kami dapat dalam proses pendidikan guru penggerak. Hari ini saya coba membagikan kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif di sekolah. Kita bersih kenalan. Baik, kita sudah pasti tahu apa itu budaya, lalu apa itu positif. Karena itu saya tidak perlu jelaskan lagi. Kalau kita berbicara tentang budaya positif di sekolah, hal-hal yang harus kita temui atau yang harus kita pelajari, kita hadapi adalah ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan sekolah, kemudian kita harus melihat konsekuensi kita sebagai guru, kemudian yang ketiga adalah tentang segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita melihat apa itu nilai kebajikan universal. Saya pikir kita semua tahu apa itu nilai kebajikan universal. Dan sejak lahir kita manusia ini sudah diberikan oleh Allah 4 hal. Yang pertama itu hati nurani, kedua tindak bebas, kemudian ketiga perasaan dan akal budi. Dari 4 hal ini kemudian kita bertumbuh dan berkembang, dan kita dalam pikiran masing-masing punya konsep tentang apa itu nilai-nilai kebajikan. Mungkin di antara kita berbeda pikirannya. Misalnya dari saya, nilai kebajikan itu lain, kemudian dari teman yang satu nilai kebajikan itu lain. Ya. Karena kita punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda. Ya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang berbeda dari antara kita ini, kita harus memiliki satu konsep yang sama supaya perbedaan itu tidak menjadi sumber kekacauan atau sumber perselisihan di antara kita. Karena itu nilai kebajikan yang kita pakai adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang diakui secara umum oleh setiap orang, oleh semua manusia. Dan di sini saya coba membagikan beberapa nilai kebajikan universal. Yang pertama keadilan, tanggung jawab, ukuran, dan sebagainya. Dan tentu saya pikir kita semua mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai yang baik yang dapat mempengaruhi kebahagiaan kehidupan sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, yang kedua kita lihat kebutuhan dasar manusia. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa setiap perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sesungguhnya berdasarkan apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya saya pergi makan karena saya lapar dan saya butuh supaya sehat dan kuat, dan itu berkaitan dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Jadi menurut Dr. Milan Glaser ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mengaruhinya dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sebagai guru yang adalah penuntun di sekolah, ketika berhadapan dengan siswa yang melakukan tingkah atau apa saja, kita harus menilainya atau melihatnya ini berdasarkan kebutuhan. Jangan sampai dia membutuhkan sesuatu makanya dia melakukan hal ini. Misalnya siswa yang bolos pada saat pelajaran, ya, kita bilang dia ini peraturan sekolah. Mungkin saja dia butuh makan, makanya dia bolos karena di sekolah tidak ada makanan. Yang kita lihat adalah dia bolos. Kita tidak menelusuri bahwa dia bolos karena dia butuh makan untuk mempertahankan hidup. Nah, itu salah satu contoh. Yang lain nanti kita bisa cerita. Kemudian keyakinan sekolah. Ya. Secara umum kita mengenal namanya aturan sekolah, tapi dalam proses pendidikan kita beri nama keyakinan sekolah. Ya, di sini dijelaskan keyakinan sekolah, keyakinan sekolah merupakan
nilai-nilai yang diyakini 4 memantau, 5 sebagaimana dia. Harapannya kita di sekolah sebagai penuntun bagi peserta didik, kita masuk di yang kelima ini, mana dia. Lalu kita lihat satu persatu tentang 5 posisi kontrol ini. Penghukum itu adalah kita seorang guru mendisiplinkan peserta didik dengan hukuman fisik atau verbal. Jadi kalau lihat guru, lihat siswa salah, langsung tempeleng, langsung suruh berlutut, ya, tanpa menyelidiki apa alasan dia melakukan hal itu. Itu penghukum. Lihat orang bersalah, SP1, SP2, tanpa menyelidiki apa masalahnya dia sehingga buat seperti itu. Itu sebagai penghukum. Hadir untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya. Ketika ada siswa atau guru yang bermasalah, kita mengungkapkan kalimat yang lembut, tetapi membuat orang itu merasa bersalah. Misalnya ada siswa yang tidak datang sekolah 1 minggu, kita omong, kalau tidak kasihan kau punya mama kan? Kalau tidak kasihan kau punya bapak, kerja di luar dari matahari itu membuat orang merasa bersalah. Dan apa dampaknya? Anak ini akan menjadi orang yang melihat dirinya adalah orang yang gagal. Itu dampaknya. Anak-anak akan merasa diri bahwa dia itu orang yang gagal dan selalu membuat orang tuanya atau dirinya, sehingga dia orangnya adalah pribadi yang selalu merasa bersalah, kemudian bertumbuh dari orang yang gagal. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Kita guru, ada murid yang salah, kita tidak menyakitinya, ya, karena kita lihat dia sebagai teman. Kita tetap mengontrol dia, tetapi kemudian dampak buruknya adalah anak-anak melihat kita sebagai teman dan semua hal akan dia gantungkan kepada kita. Dia tidak berusaha sendiri. Semua hal tanya dulu. Tidak ada niat dari dirinya sendiri itu bagaimana berjuang, bagaimana. Kemudian pemantau, ini kayaknya seperti wasit, ya, memonitor. Kalau ada salah, langsung beri hukuman. Saya wasit kalau potong kaki orang pas main, kartu kuning atau patah kasih kartu merah. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru sebagai penuntun bagi seorang peserta didik di lingkungan sekolah. Guru sebagai mentor bersama peserta didik mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung peserta didik menemukan solusi atas permasalahannya, dan mendukung peserta didik memperbaiki kesalahannya. Yang kita buat selama ini adalah ketika ada murid yang bersalah, kita cari solusinya, suruh dia lakukan. Kau wajib lapor di BK seperti itu, solusi dari kita, bukan dari dia. Seorang manajer kerjanya adalah mempersilahkan siswa itu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dia temukan sendiri apa akar masalahnya. Dia temukan sendiri apa solusinya. Kemudian dia juga berusaha sendiri untuk memperbaiki. Lalu kita berdiri sebagai apa? Kita mendukung dia, mensupport dia supaya dia bisa berubah. Ini yang diharapkan dari seorang guru sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kejar Dewantara. Guru adalah seorang pemimpin. Kemudian yang berikut, ya, segitiga restitusi. Salah satu cara guru menerapkan disiplin positif sekolah dengan menerapkan langkah restitusi, dan restitusi ini memiliki atau segitiga restitusi. Ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat
dalam menstabilkan identitas ini, ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah, yang kita buat adalah yang pertama, meyakinkan dia bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bukan hanya dia, kita guru juga pasti melakukan kesalahan. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana dari kesalahan itu dia bisa berubah. Jadi kita minta berikan di sekolah, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Itu hanya dia. Para guru juga, sekolah, yayasan, dan lain sebagainya pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi kebutuhannya, bahwa ketika anak melakukan sebuah kesalahan pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Seperti tadi, kalau ada anaknya jam sekolah keluar dari sekolah tidak ini, mungkin dia pergi beli makan karena dia sekolah. Kemudian dalam memvalidasi kebutuhan ini kita bertanya kepada dia, pasti ada cara lain yang bisa kau lakukan untuk memberi makan tanpa harus bolos dari sekolah pada saat pelajaran. Pasti ada cara lain untuk memperoleh makanan, entah beli di kantin, itu pasti caranya, atau entah membawanya dari rumah, supaya pada saat pelajaran dia tidak bolos untuk membeli makanan. Kemudian yang berikut, menanyakan keyakinan. Ini mengandaikan bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas, sehingga ketika ada yang bermasalah, kita bertanya, nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Dan dari nilai-nilai itu, kalau sesungguhnya mau menjadi orang seperti apa. Dan di sini kita menuntut seorang peserta didik untuk berubah dan bertanggung jawab dari kesalahan yang dia lakukan. Sekali lagi, solusinya bukan pasal dari kita, tetapi dari anak itu sendiri yang melakukan kesalahan, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan, bukan kita dulu. Kita hanya mendukung atau mensupport. Terima kasih. Hal lain bisa yang menjadi agenda sama. Ya. Masih ada teman-teman yang mau tanya? Ya, Pak Jalan. Baik, terima kasih selamat pagi untuk kita semua. Tadi menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Lias. Salah satunya adalah bagaimana ketika siswa itu yang menurut kita itu adalah telah melakukan kesalahan, tapi di sisi lain dia sendiri tidak tahu akar persoalan yang terjadi dalam dirinya. Sementara kita mendorong dia agar dia sendiri yang menemukan akar persoalannya dan dia yang menemukan jalan. Nah, apakah salah ketika kita sebagai yang adalah sebagai manajer dalam suatu kelas, ketika kita sendiri yang memberikan atau memberitahukan akar persoalannya sekaligus jalan itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Jelon. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah dan dia tidak tahu akarnya, lalu dia juga tidak tahu solusinya. Saya pikir begini, setiap orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan teorinya tadi, pasti ada akarnya, pasti ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi, dan itu adalah alasannya. Dan apakah kalau ada siswa yang bermasalah, kalau dia tidak tahu akarnya dan juga tidak tahu jalan keluar, kalau guru yang mencari dan menemukan apakah itu benar atau salah. Baik, sesungguhnya setiap orang yang melakukan kesalahan pasti ada akar persoalannya, yaitu kebutuhan dasar. Tetapi kadang seperti yang Pak Jarun sampaikan, siswa-siswa kita itu ya kadang pura-pura tidak tahu persoalannya apa, dan juga cara menyelesaikannya seperti apa. Di sini diperlukan kita sebagai guru, ya tadi sebagai manajer, bagaimana caranya supaya anak itu bisa menemukan akar persoalan dan menemukan jalan keluar. Dan karena itu pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan
untuk menggali akar persoalan itu yang menjadi perhatian kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu yang menjadi titik perhatian kita supaya dia betul menemukan menemukan akar persoalannya dan bisa mencari solusinya. Tidak bisa menjawab kebutuhan anak untuk memperbaiki persoalan. Ya. Tetapi ketika itu kita hadapi secara langsung mungkin secara fakta di lapangan mungkin bisa kita buat, tetapi secara teorinya menurut dokter Klasen tidak bisa. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin Ibu Frida bisa memberikan jawaban atas pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Jeron, luar biasa sekalian. Dan intinya kita bicara tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, mulai dari kita sebagai seorang guru. Kenapa? Karena menurut IHK kita itu di sini adalah menuntut, bukan menuntut ya. Kita menuntut anak-anak bagaimana dalam berperilaku, dalam bertindak. Oke, sesuai yang ditanyakan Pak Jeron tadi, apakah salah kalau kita memberi solusi kepada anak-anak? Oke, pas yang dikatakan Pak Lias, kita sebenarnya di sini memberi kebebasan kepada anak. Saat dia melakukan kesalahan, dia dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi dia harus bisa menemukan sendiri solusinya, tapi tetap dengan tuntunan dari kita sebagai seorang guru. Nah, kalau kita memberi secara tidak langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak, di situ juga kita sudah terlibat membantu dia untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya, mungkin masih bisa menjawab ada pertanyaan. Menarik materi yang didapat oleh para calon guru penggerak terkait dengan budaya positif. Saya berangkat dari tesis bahwa setiap teori itu ada titik dalam filsafat dan teori, tidak kenal filsafat negatif dan filsafat negatif. Begitupun dalam hal budaya positif, sebetulnya budaya negatif tidak begitu halus. Hanya karena ini dicetuskan oleh ilmu tertentu berdasarkan perspektif tertentu. Tentu kita tidak bermaksud untuk memperdebatkan apa yang diidealkan oleh para pakar dalam materi ini, tapi saya kira setiap hal bersama terhadap kita hilangkan 4 posisi yang lain dan kita mengagungkan satu posisi yang namanya tadi posisi manajer. Saya kira kita ini, generasi kita ini dibesarkan dalam iklim pendidikan dengan posisi guru baik sebagai pendukung, teman, pemantau, dan pembuat masalah. Baru ada teman kecil karena perspektifnya adalah perspektif positif, maka posisi yang direkomendasikan manajer. Tapi saya kira sangat relatif. Ada salah teman. Tidak ada keharusan absolut bahwa di sebuah lingkungan sekolah harus menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tapi sebagai sebuah idealisme, karena perspektifnya adalah positif, ya memang seperti itu logika kita itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih dan setelah panel. Baik, memang tadi itu adalah teori dan itu adalah idealisme mereka. Tapi dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak yang pasti sulit menggunakan ini. Kita masih ya, sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Karena lain negara atau lain masih budaya. Mereka punya itu lahir dari budaya yang sudah agak maju. Sementara kita ini ya masih butuh hal yang nomor 1 sampai 4. Karena itu
bukan menghilangkan. Ya, ini poin yang bukan menghilangkan, tapi bagaimana kita berusaha supaya bukan nomor 1 sampai nomor 4 yang dominan, ya, tapi kita seimbang. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya bagikan tadi. Kalau berguna dibawa pulang, kalau tidak tinggalkan di sini. Ya. Terima kasih banyak.
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can